Kasus Agus Buntung yang tuai perhatian publik. Pertama, kronologi dan fakta kasus Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 15 korban, termasuk anak-anak. Kasus ini mulai diproses hukum sejak Senin 9/12 dan mendapat perhatian luas dari masyarakat serta pemerintah. Agus menggunakan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk mengontrol korban. Bukti berupa rekaman video dan suara memperkuat kasus dan meningkatkan tuntutan keadilan. Polda NTB memastikan proses hukum berlangsung transparan dengan pemeriksaan menyeluruh. Kedua, sugesti dalam kasus ini. Sugesti terjadi ketika korban merasa terancam dan mengikuti perintah pelaku tanpa berpikir kritis. Agus memanfaatkan sugesti untuk menekan korban secara psikologis. Korban yang takut cenderung mengikuti keinginan pelaku tanpa perlawanan. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sugesti dalam interaksi sosial. Ketiga, bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Konflik sosial perdebatan muncul tentang apakah penyandang disabilitas harus mendapat hukuman yang sama dengan non-disabilitas. Penyimpangan sosial pelecehan seksual yang dilakukan Agus merupakan pelanggaran norma hukum dan moral. Pengucilan sosial. Agus mengalami pengucilan dari masyarakat karena perbuatannya. Isolasi sosial bagi korban. Banyak korban mengalami trauma dan menarik diri dari lingkungan sosial. Keempat, respon masyarakat dan lembaga pemerintah. Masyarakat terbagi antara mendukung korban dan merasa simpati terhadap Agus karena disabilitasnya. Lembaga pemerintah menegaskan bahwa hukum tetap berlaku tanpa pandang bulu. Polda NTB membuka laporan tambahan bagi korban yang ingin melapor. Menteri Sosial turun langsung untuk memastikan hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas terpenuhi. Kelima, penanganan hukum terhadap Agus Buntung. Agus ditetapkan sebagai tersangka setelah laporan dari seorang mahasiswi. Polda NTB menahan Agus di rumah karena keterbatasan fasilitas tahanan yang ramah disabilitas. Proses hukum tetap berjalan dengan pendampingan kuasa hukum. Penegakan hukum berusaha tetap adil dan memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Keenam, seruan kesadaran publik terhadap pencegahan pelecehan seksual. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kesadaran tentang bahaya pelecehan seksual. Edukasi dan kampanye anti pelecehan seksual sangat dibutuhkan di masyarakat. Masyarakat harus lebih peduli dalam mencegah dan melaporkan pelecehan seksual. Lingkungan yang aman dan bebas kekerasan harus menjadi prioritas bersama. Ketujuh, pesan moral dari kasus ini. Pelecehan seksual merugikan korban secara fisik, mental, dan emosional. Masyarakat harus memahami batasan perilaku yang dapat diterima serta dampak buruk pelecehan. Semua bentuk pelecehan harus dilaporkan dan diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Pemerintah, masyarakat, aparat hukum, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual.